Ini adalah sebuah perjalanan mereka yang terlahir mewarisi budaya yang berbeda. Peradaban budaya yang dari dulu tidak bisa hilang karena memang dari leluhur nenek moyang kita memang Tionghoa dengan Bali, Hindu ini kita ada di catur ini dari dulu. Pertautan manis antara tradisi Tionghoa dan suku lain sebagai simbol keharmonisan. Ada pula atraksi syarat makna yang diyakini mampu mengusir aura buruk. Inilah kisah ragam tradisi Tionghoa di Nusantara. Sinyan Kuaile, kali ini Insan Indonesia akan mengajak Anda lebih dekat melihat sederet tradisi Tionghoa di berbagai daerah dari Pulau Bangka, Surakarta, Jawa Tengah, Singkawang, Kalimantan Barat sampai Kintamani, Bangli. Nah, masing-masing tradisi punya ciri khas tersendiri, bahkan akulturasi budaya. Etnis Tionghoa tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk salah satunya Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, penghasil timah terbesar di Indonesia. Kentalnya budaya Tionghoa di Bangka masih lestari turun-temurun, termasuk diantaranya sembahyang kubur, mengundang kembali anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan mengajaknya berkumpul pada hari tertentu. Selain kematian, tradisi lain yang berhubungan dengan siklus hidup orang Tionghoa juga masih terjaga di Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang dilakukan keluarga Terry Maynardo ini misalnya. Mereka merayakan ulang tahun pertama anak laki-lakinya, Reynold De Angelo Chen. Bagi etnis Tionghoa di Bangka, perayaan 1 tahun kelahiran tak lepas dari telur merah. Tradisi pesta telur merah merupakan budaya Tionghoa turun-temurun. Kaum ibu merebus telur sesuai jenis kelamin anak. Telur berjumlah genap diperuntukkan bagi anak perempuan, sementara jumlah ganjil diperuntukkan bagi anak laki-laki. Telur merah ini kemudian diletakkan dengan benda lainnya. Benda-benda inilah yang akan dipersembahkan kepada anak yang berulang tahun untuk dipilih. Dia ada banyak macam benda, ada kalkulator biar dia nantinya jago ngitung, ada buku sama pulpen biar dia pintar sekolah. Ada gunting biar dia bisa jago nyalon, ada benang biar dia bisa nyait, ada telur sama ayam biar dia jago makan, ada uang biar dia nanti besarnya pintar cari uang. Salah satu budaya Tionghoa yang kini banyak dilakukan oleh etnis non-Tionghoa adalah barongsai. Di Kepulauan Bangka Belitung, barongsai menjadi sebuah pertunjukan yang kerap dinanti warga. Ada 5 gerakan dasar yang terkandung dalam tari barongsai. Suangdui, naik kedua kaki. Artinya, barongsai sedang melihat ke depan dengan jarak yang tingginya sedang. Tandui, naik ke 1 kaki. 1 kaki menempel di kaki belakang dan kaki lainnya mengais ke depan. Artinya, barongsai melihat dan penasaran ingin menyentuh apa yang dilihatnya. Sangdui, naik dan duduk di atas kepala pasangan pemain. Ini bermakna barongsai ingin melihat jauh dan lebih tinggi. Heciao, gerakan menjepit di pinggang. Artinya, melakukan gerakan ke bawah, diibaratkan barongsai hendak melihat, mengambil makanan atau minum. Terakhir adalah mabu, berdiri tegak dengan 4 kaki. Artinya barongsai dalam keadaan siap siaga. Gerakan-gerakan dalam tarian barongsai banyak diilhami oleh gerakan seni bela diri khas Tiongkok yaitu kungfu. Tambur mulai ditabuh, diikuti bunyi gong dan simbal. Pertanda atraksi barongsai dimulai. Melompati tiang-tiang tonggak seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Tingginya bisa mencapai 1,5 meter bahkan lebih. Selama bermain, barongsai sesekali terdiam seperti singa yang sedang memantau mangsanya.
Bagi warga Tionghoa, singa adalah simbol keberanian. Barongsai kerap dimainkan dalam setiap perayaan Imlek dan diyakini dapat mengusir aura buruk. Ya kalau ceritanya kan memang begitu ya. Seperti orang baru buka perusahaan, baru buka toko, mesti barongsai. Ibaratnya siapa tahu ya, ada roh jahat baru buka, jadi mesti undang barongsai supaya roh jahatnya kabur. Akulturasi budaya Tionghoa juga menjadi simbol keharmonisan di Surakarta, Jawa Tengah. Barongsai banyak dimainkan oleh etnis Jawa. Meski merupakan kesenian khas Tionghoa, barongsai kini banyak dimainkan oleh mereka yang bukan keturunan Tionghoa. Perkumpulan Liong Barongsai Macan Putih Sudiro di Surakarta yang berdiri sejak 1998 ini misalnya, hampir seluruh pemainnya beretnis Jawa. Yang saya pelajari adalah tentang kebinekaan yang mempererat budaya Indonesia, tidak hanya Tionghoa saja. Juga orang Jawa, tidak juga kebinekaan juga agama juga bisa. Seperti saya beragama Islam tapi mengikuti kebudayaan Tionghoa, yaitu barongsai, pemain barongsai. Di Surakarta, ada sebuah perayaan menyambut Tahun Baru Imlek, simbol keharmonisan etnis Tionghoa dan Jawa. Namanya Grebeg Sudiro. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Ellen Monica, peserta karnaval budaya Grebeg Sudiro. Hampir setiap tahun ia berpartisipasi meramaikan kirab budaya Grebeg Sudiro. Kali ini, Ellen mengenakan kostum Dewi Kwan Im, Dewi Welas Asih bagi etnis Tionghoa. Sangat senang sih, bukan menjadi beban juga, tapi menjadi senang karena bisa ikut dalam tradisi ini. Semoga Grebeg Sudiro tetap dilestarikan karena itu mempersatukan antara budaya Tionghoa dan Jawa. Puncak perayaan Grebeg Sudiro digelar di kawasan Pasar Gede, Kelurahan Sudiro Prajan. Ada lebih dari 60 kelompok peserta karnaval budaya dengan jumlah sekitar 2.000 orang yang berpartisipasi dalam perayaan ini. Masing-masing di antaranya menampilkan atraksi seni. Selain kelompok kesenian, setiap kelurahan di Surakarta juga turut meramaikan gelaran ini dengan menampilkan potensi daerahnya masing-masing. Jodang utama dan jodang-jodang kecil buatan warga ini diarak keliling kawasan Sudiro Prajan sebagai wujud syukur atas hasil bumi yang diberikan Sang Pencipta. Rebutan gunungan dan jodang menjadi puncak perayaan Grebeg Sudiro. Warga percaya buah yang didapat dari gunungan akan mendatangkan berkah tersendiri bagi kehidupan mereka. Tersirat makna adanya pertautan manis antara tradisi Tionghoa dan Jawa dalam Grebeg Sudiro, sebuah simbol keharmonisan warga di Surakarta. Etnis Tionghoa sangat menghormati para leluhurnya. Di Singkawang, Kalimantan Barat ada tatung, di mana seseorang dirasuki roh dewa atau leluhur. Tatung menjadi nadi yang menghidupkan perayaan Cap Gomeh. Cap Gomeh adalah penutupan perayaan Tahun Baru Imlek yang sudah digelar di Tiongkok sejak zaman dinasti Han. Di Indonesia, penamaan Cap Gomeh berasal dari dialek Hokian yang berarti malam ke-15 atau tanggal ke-15 bulan pertama dalam penanggalan Tionghoa. Setiap wilayah di Indonesia memiliki cara berbeda dalam merayakan Cap Gomeh, termasuk di Singkawang, Kalimantan Barat. Di Singkawang ada ritual tatung yang dimaksudkan untuk tolak bala. Ketika suatu saat
sekitar tahun baru Imlek itu ada satu wabah yang di kemudian hari diketahui itu adalah wabah cacar. Wabah itu menyerang dalam sesaat satu kampung kena semua. Jadi mungkin kira-kira kayak COVID lah gitu ya mungkin ya seperti itu. Tiba-tiba satu kampung kena semua, diobati nggak bisa. Akhirnya para tetua adat dari Tionghoa, Dayak gitu ya, mereka berkumpul melakukan ritual tolak bala. Jadi maksudnya mengusir wabah penyakit yang dibawa oleh kuasa-kuasa atau roh jahat itu. Malam Pawai Lampion adalah salah satu rangkaian kegiatan Cap Gomeh. Masyarakat Singkawang menggelar pawai dengan mobil hias warna-warni yang diterangi lampion. Atraksi barongsai pun menghangatkan malam yang dingin. Sejumlah jalan di kota Singkawang ramai didatangi warga. Mereka antusias menyaksikan pawai ini. Para peserta pawai memberikan angpau dari mobil. Ada 90 mobil peserta yang ikut memeriahkan pawai lampion. Selain menghibur warga, pawai lampion juga simbol pengharapan di tahun yang baru. Warna merah pada lampion menggambarkan simbol keberuntungan, kekayaan, dan kebahagiaan. Kota Singkawang berselimut gemerlap cahaya lampion ini pun disambut sukacita warga, termasuk wisatawan. Rame, keren. Saya juga baru sekali ke Singkawang, tapi memang top, memang paling Cap Gomeh perayaan paling top di Singkawang. I'm come from Germany, from Frankfurt, and I'm here because I visit some family, and it's really amazing to see all the lights and the many people, and it's really amazing to see all the stuff here. Yeah. It's very difficult or different to my culture, so it's very nice. Tatung menjadi nadi yang menghidupkan perayaan Cap Gomeh di Singkawang. Kehadirannya bak tokoh utama dalam sebuah film. Namun di balik panggung, Tatung hanyalah manusia biasa. Tak selalu ia menjadi pemeran utama. Pada saat tertentu, ada roh yang merasuki raganya. Tatung adalah orang terpilih yang rela dirinya dimasuki roh. Mereka tak bisa meminta dan tak bisa menolak. Saat dirasuki roh, ia memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Perkenalkan, namanya Lina. Gadis berusia 36 tahun ini sedang dirasuki oleh roh. Nina mengobati warga dengan pengobatan tradisional tanpa memungut biaya. Pasien pun datang dengan berbagai keluhan, mulai masalah tulang, sulit mendapatkan keturunan, autisme, dan lain-lain. Lina mengaku ia hanyalah media dan Tuhanlah yang mengobati. Waktu saya masih 3 tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kan lagi usaha gitu. Tanpa sadar, tanpa apa-apa gitu. Mendadak dimimpin gitu. Dimimpin di mana bentuknya itu pas di saat itu masih ada keraguan. Itu sosok seorang dewa apa hantu gitu kan. Soalnya kita kan, saya asli Kristen, ya saya Kristen Protestan, jadi nggak begitu tertarik sama yang begini-beginian kan. Saya nggak cerita, nggak apa-apa gitu. Terus perubahannya gede banget gitu, tanpa sadar diri gitu. Saya hampir gila selama 1 bulan penuh, kayak benar-benar orang idiot lah gitu. Ya, soalnya jiwa kan udah diambil dia gitu. Itu pernah saya alamin sendiri gitu. Dan mungkin kalau di ngomongin ke orang yang nggak alamin, mungkin nggak bisa saya sepenuhnya lah. Sebagai Tatung, Lina memiliki pantangan. Ia dilarang melakukan hal buruk dan tidak boleh menikah. Menurut Lina, pantangan setiap Tatung berbeda-beda. Ada pula Fenjung, Tatung yang akan melakukan ritual cuci jalan sebagai bagian dari perayaan Cap Gomeh di Singkawang. Ia diarak oleh warga dan pengikutnya. Saat dimasuki roh, Fenjung bisa kebal benda-benda tajam. Sebenarnya kalau tidak luka ya nggak sakit lah, kalau luka ya sakit lah. Pernah luka? Belum pernah sih, jangan sampai terjadi lah.
Kok bisa nggak luka, Pak? Saya mana tahu. Bisa itu, bisa tajam. Yang itu yang merah ini nih. Yang merah ini yang itu bisa tajam. Biasa kalau lagi nggak sadar kayak gimana tuh, Pak? Gini. Iya. Tapi tidak merasakan apapun. Nggak rasa apa-apa nanti. Ritual cuci jalan adalah ritual untuk menolak roh jahat yang dilakukan dengan berkeliling jalan dan mendatangi roh baik yang ada di setiap kelenteng, vihara, dan altar. Setelah berdoa, Tatung berkeliling desa. Ia melakukan hal yang sama setiap mendatangi kelenteng atau altar. Bong Kinjung, seorang legenda tatung yang mengharumkan nama Indonesia hingga ke negeri tirai bambu. Ia meninggal dunia di usia 61 tahun pada 2018. Anak-anaknya yang juga terpilih menjadi tatung, kini meneruskan jejaknya menjalankan tugas ritual cuci jalan untuk Cap Gomeh di Singkawang. Suara tambur dan lonceng menjadi tanda dimulainya berdoa dan ritual pemanggilan roh. Satu persatu, tatung keluarga Bong mulai tak sadarkan diri. Seperti di film-film berlatar kekaisaran Tiongkok, para tatung tampil dengan busana ciri khas masing-masing. Bahkan ada yang membawa perlengkapan perang. Selain tatung etnis Tionghoa, tatung Dayak pun ikut melakukan ritual cuci jalan ini. Setelah berdoa di kelenteng, sejumlah tatung melakukan atraksi kebal terhadap benda-benda tajam. Keesokan harinya, puncak perayaan Cap Gomeh digelar. Atraksi Liong membuka pawai. Pawai tatung disambut antusias oleh warga. Sesekali mereka berhenti dan menampilkan atraksi. Ada boneka jaya langkung berisi roh, tatung yang ditusuk di bagian pipi dan bibir, hingga atraksi debus menggoreskan pedang ke tubuh. Mereka berjalan sepanjang 4 km, duduk di atas tandu yang diangkat oleh para pengikutnya. Atraksi budaya yang ditampilkan adalah gabungan budaya etnis Tionghoa, suku Dayak dan Melayu yang ada di Singkawang. Kebersamaan itu begitu kuat dan tergambar pada acara Cap Gomeh. Di Bali, keharmonisan umat Buddha dan Hindu juga terlihat saat perayaan Imlek. Umat Buddha bahkan biasa bersembahyang di pura. Bahkan perayaan Imlek terasa lebih hangat melalui gelaran budaya bernama Festival Balingkang Kintamani. Etnis Tionghoa di Banjar Lampu, Desa Catur Kintamani, Kabupaten Bangli, memegang teguh nilai-nilai kesucian seperti umat Hindu di Bali pada umumnya. Meski menganut Buddha, mereka mendirikan sanggah, tempat suci untuk memuliakan dan memuja arwah leluhur dalam tradisi Hindu. Ini menjadi salah satu bentuk akulturasi budaya yang masih terjaga hingga kini. Tiap umat Tionghoa yang ada di Lampu ini wajib dia punya sanggah. Karena itu sejarah dari dulu itu memang orang tua sudah mewariskan sedemikian, kita hanya tinggal menjalankan, merawat. Cuman ada perbedaan dari umat Tionghoa itu, di sanggah itu tempat leluhurnya tidak ada.
kita udah punya tempat leluhur khusus namanya Sinji itu, makanya di sana itu tidak ada tempat leluhurnya itu. Berbeda dengan warga Tionghoa pada umumnya, umat Buddha di Bali mengenakan kamen, kain khas Bali untuk bersembahyang pada hari raya Imlek. Sementara para lelaki mengenakan ikat kepala atau udeng. Disinilah keluarga Putu Sutanadi sembahyang merayakan Tahun Baru Imlek, Pura Penyagjaan di Desa Catur Kintamani. Sudah menjadi tradisi, keluarga Tionghoa Banjar Lampu dan sekitarnya menggelar persembahyangan Imlek di pura ini. Di dalam pura terdapat bangunan kecil yang disebut Kongco. Disinilah umat Buddha yang merayakan Imlek bersembahyang. Kongco dengan ornamen khas Tionghoa yang terdapat di sudut pura menjadi pusat peribadatan mereka. Itu proses upacara itu hampir sama dan tidak mungkin membedakan. Karena pemuput daripada pelaksana itu ya pemangku kita yang ada di Hindu. Bahkan kita punya pemangku yang di Kongco, kita sama-sama. Nah inilah yang menjadi peradaban budaya yang dari dulu tidak bisa hilang, karena memang dari leluhur nenek moyang kita memang Tionghoa dengan Bali, Hindu ini kita ada di Catur ini dari dulu. Dari sinilah konon akulturasi budaya Bali dan Tionghoa berasal, Pura Dalem Balingkang. Pura seluas 1,5 hektar ini berlokasi di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani. Pura ini diyakini warga Bali sebagai peninggalan kerajaan Bali kuno yang dipimpin oleh Jayapangus. Dan keraton itu disebut Dalem Balingkang. Disebutkan bahwa Dalem Balingkang itu berasal dari kata dalem, di mana tempat ini dahulu bernama Kuta Dalem Jongles, sedangkan Balingkang itu berasal dari kata Bali dan Kang. Katanya Bali itu berasal dari beliau yang memerintah Raja Bali waktu itu, dan Kang ini diambil dari marga permaisuri beliau, yaitu Kang Singwi gitu. Nah, tapi tidak disebutkan dalam Purana bagaimana runtuhnya kerajaan dan lain sebagainya, itu juga tidak telah disebutkannya. Akhirnya bekas keratonnya inilah dibangun suatu pura oleh masyarakat di sini gitu. Adalah Putu Sutama, seorang warga keturunan Tionghoa yang lahir dan tinggal di Banjar Kembangsari, Kecamatan Kintamani. Pria yang memiliki nama Tionghoa Li Kwok Min ini tahu persis asal-muasal etnis Tionghoa muncul di dataran tinggi Kintamani. Dulu, Putu Sutama dan warga Tionghoa lain pernah mengalami masa-masa sulit berbaur dengan penduduk asli Bali, meski sama-sama terlahir sebagai orang Bali. Mulai zamannya Gus Dur itu, mulailah kita diakui, terus di sini tidak mau juga meninggalkan Buddha ini, karena bernaung dulunya di agama Buddha. Sebenarnya kan 3 ini ada, Buddha, Konghucu, dan Tao. Itu makanya ketiga-tiganya kita ambil, namanya Tridharma. Itu di sini. Di sini beda dari desa-desa lain. Misalnya di luar sana lah beda. Kalau di sini ikut, desa Pekraman ikut. Modelnya kerukunan itu selalu dijaga. Kalau di sini. Di sekitar Pura Ulun Danu Batur, warga ramai berdatangan untuk menyaksikan parade budaya. Sehari setelah Tahun Baru Imlek, Festival Balingkang Kintamani digelar. Lebih dari 600 peserta parade menampilkan berbagai jenis kesenian. Sebagian di antaranya adalah masyarakat Tionghoa yang bermukim di Kecamatan Kintamani. Mereka datang dari Banjar Kintamani, Kembangsari, Langgahan, dan Lampu. Tak hanya warga Tionghoa, penduduk lokal yang mayoritas umat Hindu pun berpartisipasi dalam festival ini. Diiringi musik gamelan khas Bali, peserta parade berjalan menuju halaman Pura Ulun Danu Batur. Para penglingsir pura berada di barisan terdepan. Satu persatu kelompok peserta parade menampilkan atraksi mereka di hadapan ribuan pasang mata. Mulai dari tarian khas negeri Tiongkok hingga kesenian khas Bali. Akulturasi budaya Tionghoa dan Bali menjadi fokus utama diselenggarakannya festival ini. Kisah Jayapangus dan Kang Chingwi menjadi ikon dalam festival ini. Konon, Jayapangus adalah raja besar yang paling menonjol di antara raja-raja pada masa Bali kuno.
Sebagai penguasa Bali kuno, Jayapangus menjadi simbol asimilasi kebudayaan Bali dan Tionghoa di daratan Pulau Dewata. Legendanya tersebar dalam berbagai versi. Raja Jayapangus jatuh hati kepada Kang Chingwi, putri Tuan Subandar pedagang dari Tiongkok. Pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak. Jayapangus pun bersemedi di Gunung Batur. Setelah bersemedi, ia bertemu dengan Dewi Danu, dewi penguasa Danau Batur. Cinta antara Jayapangus dan Dewi Danu membawa mereka ke pernikahan. Karena sang suami tak kunjung pulang dari persemedian, Kang Chingwi menyusul Jayapangus ke Gunung Batur. Ia merasa terpukul mengetahui suaminya menikahi Dewi Danu. Pertengkaran antara Kang Chingwi dan Dewi Danu pun terjadi. Cerita rakyat yang melegenda inilah yang diyakini masyarakat sebagai asal-muasal masuknya etnis Tionghoa di Bali. Nama Kintamani pun populer dengan akulturasi budaya Bali dan Tiongkok.